Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila. Jika ada salah kata ataupun perucapan, saya sebagai pembuat video memohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, selamat menonton. Assalamualaikum teman-teman. Jadi di sini saya Haris Udi, mahasiswa baru dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, kelas psikologi A, ingin mewawancarai Bapak Zainul Arifin selaku Ketua PPS Pilkada tahun 2020. Oke, langsung saja kita tanya ke beliau. Di sini saya mahasiswa baru dari UIN Maulana Malik Ibrahim. Saya ingin mewawancarai Bapak tentang bagaimana sih pilkada di tengah pandemi ya ini. Langsung kita mulai saja. Saya ingin bertanya Pak, apakah pendapat Bapak tentang pilkada di tengah pandemi ini kayak efektif atau kurang efektif? Sebenarnya memang kurang efektif dalam masa pandemi. Cuman udah peraturan dari pusat, dari pemerintah, lowongan mengisi lowongan jabatan yang untuk bupati yang mau diganti. Jadi bisa nggak bisa harus tetap dilaksanakan untuk pilkada serentak tahun 2020. Karena mungkin beberapa alasan itu ada beberapa alasan seperti kayak apa, misalnya kayak pilkada kan 5 tahun sekali. Nah, kalau nggak dilaksanakan sekarang kan kapan gitu? Memang kemarin kan sudah ditunda untuk pilkada tahun 2020 ini, ditunda yang akan dilaksanakan tanggal 9 Desember. Kenapa dilaksanakan tanggal itu nggak ditunda lagi? Karena menurut pandangan dari KPU, dari Bawaslu, itu tidak bisa menebak, tidak bisa mengetahui kapan berakhirnya pandemi ini, sedangkan harus dilaksanakan untuk pergantian bupati baru. Ya, itu adalah jawaban dari Bapak Zainul. Jadi ya tetap dilaksanakan meskipun di tengah pandemi, tapi tetap mengikuti protokol yang telah disediakan. Oke, langsung kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kapan pilkada tahun ini akan dilaksanakan? Pilkada serentak akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember tahun 2020. 9 Desember. Itu sudah patennya, Pak? Iya, memang udah dari pusat studi serentak. Oke, jadi pemilihannya itu tanggal 9 Desember. Itu sudah paten dan serentak. Dan kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, di manakah pilkada akan dilaksanakan? Apakah melalui online atau offline atau bagaimana? Untuk di daerah Karangbinangun sini sementara pakai offline, pakai manual, ini sudah disiapkan sama anggota TPS Kecamatan Karangbinangun. Sudah titik-titik lokasi TPS sudah ditentukan dan sudah dikirim ke KPU Lamongan. Tetap mengikuti protokol kesehatan. Cuman ini ada informasi juga besok akan dipantau lewat jaringan daring untuk pilihan tiap TPS. Oke, seperti itu tadi jawaban dari Bapak Ketua PPS. Selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya adalah, apakah pilkada di tahun ini sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila? Untuk itu pilkada dan
berpolitik itu kan harus apa ya, harus secara Pancasilais. Jadi menurut saya jelas sudah diterapkan sistem-sistem Pancasila dalam pilkada tahun ini. Sudah sepakatan, sudah pilkada dan berpolitik kan harus secara Pancasila. Jadi semua itu harus diterapkan. Mestinya sudah diterapkan. Harusnya sudah diterapkan. Iya. Itu adalah zaman dulu. Terus pertanyaan selanjutnya adalah siapakah yang mempunyai peran penting dalam pilkada tahun ini? Untuk peran penting penyelenggara pilkada itu pun jadi peran penting untuk pemilihan pilkada. Itu menurut saya penyelenggara juga penting, karena tidak adanya penyelenggara acara tidak akan terlaksana. Penyelenggara seperti Dari BPK, BPS, KPPS, BPJP itu kan terlaksana. jadi seperti itu tadi. Kita lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya Pak ya. Ya, Kenapa pilkada tahun ini dilaksanakan meskipun kita sedang berada di tengah pandemi COVID-19 ini? karena untuk menjamin hak-hak konstitusional rakyat untuk memilih atau dipilih. Jadi alasan itu yang bisa untuk tetap melanjutkan pilkada meskipun di tengah pandemi. Mungkin ada alasan lain, yaitu karena tidak ada pihak ataupun yang bisa memberi, nah seperti yang awal tadi, tidak bisa memberi keputusan kapan berakhirnya pandemi COVID-19. Jadi bisa nggak bisa harus tetap melaksanakan pilkada untuk mengisi dan untuk mengganti bupati yang sudah habis masa jabatannya. Oke, mungkin langsung lanjut saja pertanyaan berikutnya. Bagaimana caranya agar pilkada tahun ini lancar meskipun di tengah pandemi COVID-19 yang melanda ini? Untuk saya ini kan di jabatan TPS desa. Nah ini memang instruksi dari KPU ini mengurangi jumlah pemilih. Jadi biasanya itu tiap TPS itu 800 pemilih, ini dikurang menjadi 400 sampai 500 pemilih. Itu mungkin untuk lebih mencegah penularan dari COVID-19, dan juga tak lupa tetap melakukan aturan protokol kesehatan. Physical distancing itu harus wajib dilaksanakan untuk tiap-tiap TPS. Dan yang selanjutnya Pak, ini adalah pertanyaan yang paling penting dan paling inti dalam pembahasan kali ini. Bagaimana caranya kita agar bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila, sistematis Pancasila di dalam pandemi, di dalam pilkada di tengah pandemi yang melanda ini? Dengan kita bergotong royong, dengan kita bersatu dalam apa? Dalam menghadapi pandemi COVID-19, kita bertanggung jawab bersama untuk mewujudkan pada kualitas. Dengan kita bergotong royong menghadapi pandemi COVID serta bertanggung jawab untuk mewujudkan pilkada yang lebih baik, itu berarti juga tidak menggunakan nilai-nilai Pancasila.
Oke, itu saja mungkin ya dari Bapak Zainul selaku Ketua BPS Kecamatan Karangtengah. Mungkin ada yang bisa disimpulkan atau pesan-pesan atau apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman semua untuk tetap melakukan protokol kesehatan meskipun di tengah pandemi. Kita tetap memilih suara kita menyerukan suara kita sebagai rakyat. Apakah Bapak ada kayak kesimpulan atau pesan moral atau apa yang disampaikan? Ya, terima kasih Bapak Haris Udi. Kalau dari saya, jangan sampai ada golput. Meskipun kita ini dalam masa pandemi COVID-19, tetap kalau bisa gunakan hak pilihmu dengan benar, dengan hati nuranimu, agar dapat agar bisa menyerukan suaranya, bisa memilih, dan agar pimpinan tiap kota bisa terpilih dengan lancar. Jangan lupa protokol kesehatan selalu wajib tetap dijaga. Ya, mungkin sekian. Oke ya teman-teman, jadi mungkin segitu saja wawancara saya hari ini. Jika ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris Udi, mahasiswa baru dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan mewawancarai panitia, teman saya yang dulunya pernah menjadi anggota mas ya, anggota pilkada tahun kemarin. Oke, di sini saya akan mewawancara bertemakan pilkada di tengah pandemi. Oke mas, saya langsung saja ke pertanyaan pertama. Apa pendapat Anda tentang pilkada di tengah pandemi? Karena ada COVID ini langsung saja ya ke poinnya. Jadi dikarenakan ada COVID ini mungkin pilkada dan pemerintah tidak bisa tahu bahwa COVID bisa menjadi sebesar ini. Jadi sebenarnya kalau mau mengcancel atau menunda pilkada ini mungkin malah rugi, soalnya kan dari uang yang sudah dikeluarkan oleh partai-partai maupun dari pemerintah sendiri sudah begitu banyak. Jadi alangkah sebaiknya kita jalankan pilkada ini dengan protokol kesehatan yang ada sampai saat ini. Oke, gitu mas ya. Oke, itu adalah pendapat dari itu panitia ya tahun kemarin itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, kapan pilkada akan dilaksanakan, pilkada sekarang? Kalau tidak salah kan mungkin tanggal 16 sampai 20-an Desember kan, kalau tidak salah loh. Ya berarti nggak ada kayak niatan mau mengundur sebentar gitu. Tidak ada, soalnya kan sudah ditetapkan minggu lalu Mas. Oke, kita lanjut pertanyaan ketiga. Di mana pemilihan ini akan dilaksanakan, pilkada ini di daerah Lamongan ini? Kalau masnya tahu bisa dijawab. Maksudnya pilihannya itu tempatnya pemilihan, apakah online, apakah offline, apakah di mana? offline, kebanyakan offline. Dan tempatnya di mana? Di kantor pemilu ada ataupun di kelurahan. Beberapa kelurahan yang tidak zona merah atau kuning lah, itu boleh menjalankan pilkada di daerahnya. Kita lanjut pertanyaan keempat. Apakah pilkada tahun ini sudah menerapkan sistem Pancasila? Ya, di ruang lingkup Pancasila itu apakah sudah menerapkan? Apakah sudah atau belum? Susah dikatakan sih, soalnya kalau mau menerapkan kan ada situasi khusus ini. Jadi mungkin
dari yang saya lihat ini mungkin kan ada sistem lu berjurdil itu kan, ya mungkin mereka menggunakan sistemnya sesuai dengan keadaan saat ini. Jadi mungkin Bawaslu mungkin sekarang susah payah ya untuk nyari ya biasa yang nakal gitu. Jadi mungkin 70%-an mungkin sudah mencakupi nilai-nilai Pancasila atau epistemologi yang ada. Epistemologi ya. Oke, mantap sekali. Oke, pertanyaan yang kelima, siapakah yang mempunyai peranan penting di dalam pilkada tahun ini? Ya Bawaslu tahun ini tuh jadi 2 kali lebih susah daripada tahun kemarin kan, soalnya dari tahun-tahun kemarin Bawaslu kan bisa mengawasi langsung kan, ada yang di tenda 1 ataupun di gerbang 2 gitu. Kalau sekarang mungkin sudah kesusahan karena adanya COVID ini, jadi mereka harus bekerja 2 kali dengan online maupun offline. Jadi kesimpulannya itu Bawaslu ya yang paling berperan penting dalam pilkada tahun ini. Oke, lanjut kita ke pertanyaan nomor 6. Kenapa pilkada tetap dilaksanakan meskipun di tengah pandemi COVID-19? Karena pada awal pemerintah sudah menganggap enteng musibah ini, ya mungkin mereka, ya saya juga sih, jadi kan tidak bisa merawang ke masa depan kan, apakah COVID itu kecil atau besar. Ternyata sudah menjadi besar seperti ini. Tapi mau apa lagi, pemerintah sudah keluar uang, terus para partai-partai yang sudah keluar uang, kalau reklame, banner, baliho, kan nggak mungkin ini kan ditunda kan. Jadi mungkin dari paling segi terbesar yaitu uang. Yang kedua kan tenaga juga, sudah rekrut ini kan anggota pilkada lokal untuk mengawasi maupun Bawaslu. Kan jelas uang itu kan, masa ditunda kan berarti buang-buang uang. Bayangin berapa triliun. Oke, itulah jawaban dari Mas ya. Kita lanjut ke pertanyaan ke-7. Nah, ini poin penting. Bagaimana caranya agar pilkada tahun ini lancar dan tanpa hambatan meskipun di tengah pandemi virus COVID-19 ini, dan bagaimana juga kita bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila di tengah pandemi COVID-19 ini? Hampir tidak mungkin. Jadi untuk pilihan kan ada di tangan-tangan orang sendiri. Orang ada yang masih dikasih 200.000 langsung nyalek kan, nggak mungkin kalau bisa bersih. Jadi mungkin ini lebih dari pengawas dan pemilihnya. Jadi mungkin untuk panitia itu main tangan bersih saja, tidak perlu apa-apa. Jadi untuk Bawaslu itu mungkin jadi harus mengawasi orang online maupun offline untuk mencegah, ya biasa bayar ini, beli suara itu yang paling bahaya kan itu. Terus untuk para pemilih sendiri ya ikutin aja sih stance dari politik mereka apa, sukanya apa, suka partai apa, tinggal milih gitu aja, nggak perlu jawaban panjang-panjang. Soalnya kan gini, semua pilihan kan ada di tangan orang kalau mereka jujur ya itu aja. Oke, itu adalah jawaban dari Mas Fajar selaku panitia tahun 2019 kemarin, Mas ya. Oke, begitu saja wawancara saya kepada Mas Fajar selaku panitia tahun 2019. Oke Mas Fajar, jika saya punya salah kata atau perbuatan atau salah kata, mohon dimaafkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai Muhammad Khairul Sabil selaku masyarakat perkotaan. Jadi khususnya Lamongan. Jadi ini adalah Mas Sabil. Halo. Bisa diperkenalkan namanya Mas Sabil siapa? Nama saya Khairul Sabil. Alamat saya di Lamongan Kota. Oke. Pertanyaan yang pertanyaan yang pertama.
Apa pendapat Anda tentang pilkada di tengah pandemi? Tidak apa-apa, ya sewajarnya aja. Pilkada itu kan 5 tahun sekali, harus wajib. Itu dong sih, Cung. Bisa saja. Bisa, ya itu saja. Apa ada tambahan lagi? Nggak ada, kan ya pilkada ya kan gitu doang, cuma 5 tahun sekali pemilihan gitu doang kan. Ya kalau 5 tahun itu nggak pemilihan gimana, bos? Ya. Berarti itu ya pendapat dari Muhammad Hoyrul Sabil selaku masyarakat di perkotaan. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Kapan pilkada akan dilaksanakan di daerah Anda, daerah sampean, Mas? Kalau pilkada dilaksanakan sih saya setahunya cuma Desember doang. Desember tanggalnya saya nggak tahu, pokoknya Desember. Menurut Mas Sabil, oke, Desember 2020 ya. Kalau setahu saya itu tanggal 9 kalau nggak salah ya. Ya itu. Oke, kita lanjut pertanyaan ketiga. Di mana pemilihan ini akan dilaksanakan? Kalau di kampung saya biasanya kalau nggak di balai desa, biasanya kalau nggak di balai desa ya di atau rumah-rumah yang nggak ada penghuninya lah intinya. Ya, gitu. Oke, pemilihannya ya dilakukan di balai desa, kalau enggak ya di tempat yang luas terus ya. tidak berpenghuni gitu ya. Ya. Oke, itu jawaban dari Pak Mas Sabil ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Pertanyaannya nomor 4 adalah, apakah pilkada tahun ini sudah menerapkan sistem Pancasila? Maksudnya itu gini, Mas. Apakah pilkada tahun ini sudah menerapkan sistem dalam ruang lingkup Pancasila itu? Pancasila keberapa? Gitu. Ya kayak sila keempat itu kan bisa itu. Apakah sudah menerapkan, apakah belum? Mungkin sudah, mungkin saya nggak bisa dipatenkan sudah atau nggak, mungkin ya, mungkin sudah, mungkin loh ya. Kenapa kok mungkin sudah? Soalnya ya gitulah, temen tahu sendiri, kadang-kadang yang menggunakan sokokan gitu ya, gitu pokoknya ya udah. Oke, itu adalah jawaban dari Mas Sabil ya. Mungkin kesimpulannya gini, kayak di Indonesia itu masih banyak sistem kayak ngasih uang, ya. nah gitu ya Mas ya, ngasih uang terus dipilih gitu kan. Itu menurut Mas Sabil belum itu ya? Ya belum lah, ya mungkin belum. Apakah masih ada tambahan lagi atau nggak ada tambahan? Nggak ada itu. Lanjut ke pertanyaan nomor 5. Siapakah yang mempunyai peranan penting dalam pemilihan pilkada tahun ini? Mungkin mbak saya, kakak kandung saya, mungkin soalnya dia panitia yang ngurus-ngurus semua surat pemilihannya. Jadi panitia gitu ya? Ya panitia pokoknya. Itu sektornya apa itu? Sekretaris atau ketua atau? Saya nggak tahu sih. Nggak tahu. Pokoknya panitia ya. Pokoknya panitia. Oke. Ya itulah jawaban dari Mas Sabil itu ya. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 6. Kenapa pilkada tetap dilaksanakan meskipun di tengah pandemi COVID-19 ini? Ya itu tadi jawaban yang nomor 1 atau 2 tadi. Nomor 1 ya. Ya 1 itu. Nah itu kan pemilihannya 5 tahun sekali. Kalau nggak milih gimana itu? Gitu ya. Ya intinya begitulah. Karena soalnya ini 5 tahun sekali, terus ya harus wajib ganti kan, itu udah ada di undang-undang tahun undang-undang dasar kan ada itu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 7. Nah, ini adalah poin penting dari semua pertanyaan. Bagaimana cara agar pilkada tahun ini lancar tanpa hambatan meskipun di tengah pandemi COVID-19 ini? Dan bagaimana juga kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalam pilkada yang berada di tengah pandemi COVID-19 ini? Yang pertama tadi yaitu yang sekarang banyak orang yang pakai masker, bawain sanitizer, terus jaga jarak, udah intinya itu. Dan jangan lupa habis pilkada cuci tangan di rumah
sebelum masuk rumah cuci tangan dulu baru masuk rumah, takutnya nanti ada apa-apa. Dan juga mencuci baju, soalnya kan ini orangnya rame. Nah, terus yang kedua tadi apa, mengamalkan Pancasila. Ya, mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalam di tengah pandemi COVID-19 ini. Jangan golput, udah gitu aja. Jangan golput ya. Jangan golput dan jangan mau untuk disogok. Udah Itu ya. ya. Jadi kesimpulan itu dari Mas Abil ya. Berarti inti tuh Gimana? nah, ya terus udah sih. Apakah ada kesimpulan lain dari Mas? Nggak ada sih, cuma itu doang sih. Pokoknya jangan lupa mengikuti protokol kesehatan. Ya, kesimpulan dari Mas Abil itu tadi saya ingin menyimpulkan sendiri dari Mas Abil tadi. Yang pertama itu pokoknya itu pilkada kan dilakukan 5 tahun sekali itu ya itu harus dilaksanakan sekarang gitu. Kapan lagi dilaksanakan, soalnya kan menyangkut Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan tadi itu dari Mas Abil untuk mengikuti protokol kesehatan, dan ya jangan sampai lupa membawa masker dan apapun itu, hand sanitizer kalau perlu, awas. Dan jangan golput. Dan jangan golput, itu aja sih. Oke, kesimpulan dari bahwa narasumber kita kali ini adalah ya seperti itu tadi. Mas Abil, jika saya ada salah kata atau perucapan, saya mohon maaf. Apakah ada ya sampaian untuk yang disampaikan terakhir? Udah. Ya. Oke, saya akhiri wawancara hari ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.